Kita perkenalkan narasumber kita yang pertama, mungkin bercerita atau gimana ya, yaitu Ibu Isti Daniswari. Beliau adalah trend forecaster dari IATB Jerman. Beliau juga seorang desainer yang handal. Beliau juga seorang dosen. Dan beliau sudah 26 tahun di Jerman. Mungkin sampai ke tikungan-tikungannya saja sudah hafal ya Ibu Isti ya. Selamat sore Bu Isti, kami persilahkan. Di mute Mas Bagus tolong. Terima kasih, selamat sore. Mohon maaf tadi. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Nina. Saya mulai aja ini session saya. Silakan Ibu Isti, 10 menit Ibu Isti, silakan. Siap. Jadi saya adalah seorang trend forecaster yang mungkin banyak juga pekerjaan saya untuk Indonesia, itu salah satu dari homesick project saya. Jadi selain saya di Jerman bekerja sebagai trend forecaster, tapi juga ada beberapa hal yang saya lakukan untuk Indonesia. Mungkin saya akan share screen di sini. Sebentar. Ini ada sebuah video yang sebenarnya ya sudah agak lama, tapi mungkin bisa menjelaskan kira-kira apa yang saya lakukan selama ini. Kini setiap tahun, sudah tahun kedua, kita punya trend forecasting yang sebetulnya tidak mudah untuk direalisasikan. Bukunya ada 5 buku, paling penting dibaca itu buku pertama. Karena di situ diterangkan kenapa kita memilih singularity. Buku ini sebetulnya sangat berharga. Ini biaya negara, biaya pajak. Makanya digratiskan. Kalau di luar negeri, trend forecasting ini bukunya mahal sekali. Mahal sekali. Terima kasih kepada tim, Isti yang di Jerman ya. Kita apa namanya? Di sebuah ekosistem industri kreatif yang matang, biasanya diperlukan memang trend forecasting bagi para pelaku industri untuk bisa jadi acuan dalam pengembangan produk, desain, dan gagasan-gagasan baru mereka. Ini sangat-sangat bermanfaat karena betapapun kita semua pelaku industri kreatif kadang-kala nggak ngerti arahnya mau kemana. Harapannya adalah tentunya buku ini bisa disebarluaskan ya, disebarluaskan ke segala penjuru. Tidak hanya di nasional, tapi di internasional, dari mahasiswa, desainer, profesional, yang penting pelaku kreatif. Oke, mohon maaf tadi apakah suara videonya terdengar? Jelas, ya, Mbak, kedengeran kok. Iya, okay. Kedengeran. Oke, jadi itu kira-kira yang saya lakukan selama ini, sebab saya kurang pandai berbicara. jadi saya biasa berbicara dengan presentasi dan video. Ini mungkin ada beberapa, saya akan share screen slide saya mengenai trend forecasting. Jadi perkenalanlah sedikit mengenai apa yang selama ini saya lakukan. Jadi ini mungkin ada hubungannya dengan post pandemic yang mungkin ahlinya Mbak Prasti ini ya, kalau dalam soal kesehatan ya. Kalau saya dalam ekraf aja, dari ekonomi kreatifnya aja. Oke, jadi sebenarnya trend forecaster itu apa sih sebenarnya? Jadi cuman seseorang yang mampu mengidentifikasi tren mendatang. Jadi bukan tren yang sekarang, tapi yang akan datang. Kemudian sebenarnya apa sih? Sebenarnya gimana sih gitu ya? Jadi itu sebenarnya adalah sebuah pendekatan strategis untuk memahami perubahan perilaku. Jadi sebenarnya tentang mindset ya. Jadi bukan sekedar fashion aja atau hal-hal lain, tetapi adalah perubahan mindset
yang terjadi di masyarakat, baik dunia maupun secara per kelompok tergantung dari masyarakatnya dengan beberapa metodologinya. Kemudian kegunaannya trend forecasting itu banyak sebenarnya. Jadi selama ini orang mungkin berpikir bahwa trend forecast itu hanya untuk fashion, hanya untuk industri kreatif, pada banyak sekali ya. Jadi ya tentu saja future insight itu sudah biasa dalam dunia fashion, beauty, design, sosiologi. Jadi kita memang mendecipher ya, mengidentifikasi kira-kira ada apa, perubahan-perubahan apa dalam masyarakat, baik itu masyarakat dunia maupun secara dalam tiap-tiap negara maupun kelompok masyarakat. Kemudian untuk brand strategi ini biasanya digunakan oleh corporate atau tidak hanya corporate ya, juga misalnya komunitas-komunitas, segala hal. Sekarang semuanya perlu branding. Nah, brand strategi ini sangat penting dan itu biasanya ditentukan arahnya dengan trend forecasting. Kemudian consumer profiles jika kita ingin membuka market. Dan yang mungkin orang masih belum berpikir adalah sebenarnya policy, karena biasanya policy maker itu perlu trend forecasting. Kalau di dunia itu sudah biasa, mereka memerlukan trend forecasting untuk melihat dampak apa yang mereka terima dari sebuah pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat tentunya. Oke, ini adalah beberapa kantor-kantor trend forecast di dunia ya, yang sebenarnya kalau kita identifikasi ada sekitar 2000-an. Mungkin di Indonesia aja kita agak sedikit ketinggalan dengan trend forecasting ini. Masih sangat sedikit yang paham apa itu trend forecasting. Padahal trend forecasting ini sangat bisa berguna dalam berbagai aspek kehidupan, dalam berbagai struktur maupun aspek kehidupan. Kemudian ini mungkin kita tahu ya, trendsetters itu seperti apa, siapa aja, mungkin ada beberapa yang kita kenal di sini. Jadi apa yang mereka bawakan, mereka masih tapi mereka bukanlah pembuat tren, mereka hanya adalah seorang adapter pertama dari tren, gitu. Dan mereka mensesuaikan tren yang akan datang dengan apa yang mereka punya, seperti Kim Kardashian dia terapkan dalam beauty, dalam style seperti body positivity dan lain sebagainya. Kemudian mungkin kalau Mark Zuckerberg kita ngelihatnya dia dia pembuat sosial media, tapi banyak hal lain. Mungkin gara-gara beliau juga sekarang kalau orang pakai t-shirt abu-abu dan sneakers ke hotel bintang 5 nggak akan diusir gitu, karena siapa tahu seorang bilioner, itu contohnya. Oke. Ini mungkin ada salah satu diamond shape trend model oleh Hendrik Vegaard ya. Mungkin yang bisa menjelaskan kira-kira tren itu dari trend forecaster yang di sini disebutkan sebagai trend creators. Kita dibilang creator. Tapi sebenarnya trend forecaster itu bukan creator dari tren, karena tren itu terjadi. Jadi kami itu hanya membacanya, lalu kami menuliskannya dalam report. Itu sebabnya kami sering dibilang trend creators, but we are not actually. Trendsetter adalah adaptor pertama. Jadi setelah dari trend forecaster mereka mereka mendapatkan informasi, atau mereka juga mungkin itu kemudian mengaplikasinya dalam pekerjaan maupun ke dalam profil mereka, sehingga mereka menjadi seorang trendsetter. Oke, kita bisa lihat di sini dalam model ini ada beberapa tergantung dari industrinya. Jadi tergantung dari industrinya. Kira-kira berapa lama itu dari trendsetter masuk ke dalam pasar mainstream ya. Jadi untuk kosmetik mungkin paling cepat sekitar 1-2 tahun. Kemudian untuk pakaian itu 2-3 tahun. Kemudian untuk home design lebih lama lagi. Tentu aja untuk industri-industri lain seperti industri elektronik, industri otomotif itu akan lebih lama lagi karena memerlukan waktu research and development yang lebih lama. Kemudian bagaimana sih kira-kira how is it made, bagaimana sih bikinnya? Ini adalah skema yang paling mudah ya, karena prosesnya memang agak lebih menjelimet daripada ini ya sebenarnya. Maaf saya sebenarnya orang Jawa cuman tinggal di Jakarta jadi suka ngaco. Jadi apa sih faktor-faktornya ya? Ekonomi, society, politics, culture, design, teknologi itu yang menjadikan perpaduan itu menjadikan tren. Kemudian perpaduan forecasting itu perpaduan dari skill seperti research, kemudian
global perspective dan intuisi. Nah, posisinya Trend Forecast itu di mana? Di dalam ekonomi kreatif adalah di bagian R&D. Jadi memang kita berada di hulunya ya, di awal-awalnya gitu. Jadi memang harus dari awal sebelum perancangan produk atau perancangan strategi sudah menggunakan trend forecasting. Kemudian di dalam content pillars ekonomi kreatif, di mana dia ada 3 flow ya, creative collaboration, connect, dan commerce. Kita berada di di tempat yang paling awal seperti tadi dibilangkan, seperti tadi dilukiskan ya. Jadi disinilah di mana inovasi bisa terjadi dan sebagainya itu memang biasanya terinspirasi dari pemikiran-pemikiran trend forecasting. Nah, ini adalah buku-buku yang telah saya buat untuk Indonesia, telah saya terbitkan. Buku pertama saya, Virtualux, Trend Forecast untuk tahun 2013, yang di-launch tahun 2012. Kemudian yang terakhir, Singularity. 2 buku saya yang terakhir, Grayzone maupun Singularity, dipublish oleh Bekraf, yang sekarang masuk ke Kemenparekraf. Masing-masing buku ini memiliki buku turunan lagi untuk bidang kreatif yang berbeda ya. Dan ini adalah bidang-bidang kreatif yang kami rangkum adalah tekstil, fashion and accessory, furniture, home furniture, dan craft. Oke, ini adalah contoh sukses dari Trend Forecast. Ini dari Trend Forecast yang sebelumnya, yaitu Grayzone, Trend Forecasting 2017-2018, ada salah satu temanya yang kita sebut sebagai Digitarian, sub temanya bernama Prodigy. Kemudian diimplementasi oleh perusahaan Kria Nusantara, yang pada tahun 2018 untuk market Eropa menjadi leading product, leading collection. Oke, kemudian konteks Trend Forecast dalam post pandemic, kira-kira apa sih? Nah, ini yang kita beberapa problematikanya juga kami analisa, yaitu misalnya ada ini 3 problematik utama ya. Jadi misalnya masalah grief ini ya, grief kemarin juga di Jerman, seluruh kota di Jerman melakukan upacara peringatan duka cita bagi korban-korban yang jatuh akibat pandemi, tapi tidak masalah itu aja. Bagi yang sehat, bagi yang ini kita juga memiliki sebuah grief yang sama yang disebut anticipatory grief, sehingga kita kehilangan beberapa kemampuan kita untuk berpikir sehat. Itu kemudian berpikir dengan akal sehat. Kemudian masalah anti-zero waste ini. Kita sebelum pandemi kita memang sibuk ya, dunia sibuk menggalakkan masalah zero waste, tetapi dalam konteks pandemi ini jadi susah, banyak disposable. Seperti di Jerman aja kita sekarang wajib menggunakan FF2 mask ya, N95. Kalau enggak kita nggak boleh masuk toko, dan itu ya disposable ya, itu tidak bisa dicuci gitu. Jadi masih banyak hal lagi, masalah waste, masalah packaging, masalah masih banyak lagi sebenarnya, tapi hanya ini 3 contoh yang mungkin buat kita di depan mata lah. Kemudian trends apa yang terjadi akibat pandemi ini ada beberapa. Jadi masalah school at home, masalah robotics, juga research-nya semakin meningkat karena masalah robot itu tidak bisa terkena pandemi ya. Walaupun selama ini di Eropa terjadi penolakan terhadap robotisasi, tetapi mau nggak mau sekarang riset ke arah itu jadi semakin tinggi ya, karena mau nggak mau robot itu tidak membawa penyakit. Jadi seperti Deutsche Post aja, yang selama ini orang pikir terlalu konservatif, sekarang juga sudah memiliki konsep postbot ya, yang lucu banget, box yang autonomous seperti itu. Oke. Kemudian ini mungkin ada beberapa, ini sebenarnya banyak sekali mindset trends yang terjadi akibat pandemi ini, tetapi ini ada 4 mungkin yang saya pikir menarik yang bisa diolah untuk survive, untuk membuat industri kreatif kembali bangkit setelah masa pandemi ini. Ini masalah anti-ego branding ya, altruism, jadi anti-ego mindset. Di mana mungkin pada saat pandemi ini terasa ya, kita
semuanya di rumah dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kalau di Jerman nih kadang-kadang kita suka agak-agak takut sama kaum manula ya, karena galak gitu. Suka marah. Kalau kita, apalagi kalau yang punya anak-anak pasti semuanya ngeh deh. Suka pada galak sama anak-anak, berisik apa segala macamnya. Jadi kita kalau punya anak-anak tuh biasanya menjauhi nenek-nenek, kakek-kakek gitu, takut dimarahin. Tapi akhirnya kalau sekarang kita jadi care, karena kita juga pikir buat kita yang muda itu masuk ke toko aja kita takut ya, kita entah terinfeksi siapa, bagaimana dengan mereka yang sangat rentan. Ini mungkin sebelum adanya vaksinasi ya. Tapi itu juga ternyata bukan hanya masalah itu aja ya, misalnya ada beberapa brands yang misalnya dia seperti di Amerika ya, ada brands taco, dia menjual produk yang kalau misalnya kamu beli satu produk berarti kamu ngasih juga berarti menyumbang ke tenaga medis. Nah, itu pada saat terpuruknya ekonomi kreatif, hal seperti itu membuat beberapa perusahaan bertahan. Seperti di Indonesia juga banyak sekali perusahaan yang sebenarnya niatnya amal, tapi akhirnya jadi mempertahankan perusahaannya. Seperti Riri Rengganis, dia menjual masker, sebenarnya niatnya hanya untuk memberi makan para penjahitnya, karena ya tentu aja fashion terpuruk juga pada saat itu, tetapi akhirnya malah jadi naik daun, malah orang jadi minta masker dengan yang sesuai dengan baju dan lain sebagainya, sehingga tetap survive. Dan juga ada beberapa produk makanan yang dia membuat paket-paket bantuan dana kepada frontliners di Indonesia, yang akhirnya produknya jadi laris karena orang-orang juga dengan menyumbang itu dia juga membeli produknya, yang dimana pekerja-pekerjanya bisa survive juga, tidak kehilangan pekerjaan, dia tidak harus melakukan PHK. Kemudian culture, ini community culture cult. Jadi kita nggak ngomong mengenai culture dalam ansih ya, tidak membicarakan culture dalam arti culture, budaya, tetapi adalah culture. Jadi sebuah cult, di mana di setiap masyarakat itu kita masyarakat kita ini sekarang terbagi-bagi ya, dalam bolanya masing-masing ya, dalam bubble-nya masing-masing, sehingga masing-masing itu kita punya komunitas-komunitas yang berbeda. Nah, komunitas yang berbeda ini memiliki gen-gen tertentu yang menarik, sebenarnya bisa diolah untuk membantu kemajuan ekonomi. Nah, ini mungkin pembahasannya agak panjang, jadi saya kira-kira begitu aja. Jadi mungkin singkat kata ini adalah pembangunan ekonomi dari komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Kemudian Mitiera, jadi locality trend itu memang menjadi sangat besar akibat, ya mungkin terutama di Eropa ya, kita di lockdown udah berapa lama, ya saya di Bayern mah di lockdown udah berapa lama ya. Kemudian di Indonesia juga kan sempat orang nggak bisa travel dan lain sebagainya, sehingga orang juga ini mungkin sebuah kesempatan pariwisata maupun local sources untuk menggali kembali pariwisata lokal. Jadi untuk kembali mungkin membenahi area pariwisata, mungkin yang biasanya kita melakukan promosi pariwisata untuk mass tourism, seperti di Bali misalnya, ada beberapa daerah di Nusa Penida yang biasa ya dulunya adalah daerah petani ganggang ya, terus kemudian dijadikan daerah wisata, sehingga wah banyak kapal pesiar dan lain sebagainya, sehingga profesi tersebut menjadi hilang di situ. Dengan ketiadaan turis, akhirnya mereka kembali menjadi petani ganggang, dan environment pun kembali menjadi sehat. Nah, itu hal-hal seperti itu yang mungkin bisa menjadi titik balik dari pariwisata dan local resources bagi tiap daerah. Oke, baik Ibu Isti, 2 menit terakhir Ibu Isti. Oke, ini adalah Technocraft, yaitu yang tadi kita sebut sebagai tailor-made technology. Mungkin sekarang banyak sekali startup yang bisa dibina untuk menjadi pemenang dalam aircraft untuk masa post pandemi. Sekian, terima kasih. Sekian saja presentasi saya. Terima kasih Bu Isti. Sangat luar biasa sekali. Saya seperti tadi terpesona Ibu Isti.
yang dimana sudah 26 tahun di sana dan masih care sama negara kita ya Mbak Isti. Terima kasih sekali Mbak Isti. Nanti sesi tanya jawab akan dilakukan di kolom chat ya. Setelah 3 narasumber kita melakukan